Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Adrianus Biasa. Hari Jumat kemarin di tanggal 24 September 2021, saya telah selesai divaksin dan itu vaksin tahap pertama saya. Ini kartunya. Jadi vaksin pertama yang saya dapatkan adalah vaksin jenis vaksin AstraZeneca. Nah, berbicara mengenai masalah vaksin atau berbicara mengenai vaksin, kita kenal sendiri di Indonesia ada sekitar 5 jenis vaksin yang sudah beredar, di mana yang pertama itu adalah Pfizer-BioNTech, yang kedua ada Moderna, yang ketiga ada AstraZeneca, yang keempat ada Sputnik V, dan yang kelima yang paling booming dan paling dikenal di masyarakat adalah Sinovac. Nah, perlu kita ketahui sendiri bahwa secara otomatis ketika ada virus baru yang masuk ke dalam tubuh, itu tubuh atau sistem imun akan berusaha untuk mempelajari dan melawan. Sementara proses ini terjadi, tubuh akan jatuh sakit. Nah, memang pada umumnya sistem imun membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk bagaimana cara dia mempelajari dan melawan virus yang baru masuk. Sehingga ketika virus yang sama akan kembali masuk ke dalam tubuh, maka tubuh sudah mempelajari dan tahu bagaimana cara melawannya. Nah, sebetulnya cara kerja semua vaksin itu sama, yaitu dia memberikan instruksi atau memberikan strategi perlawanan tubuh terhadap virus tanpa harus berhadapan dengan virusnya secara langsung. Kita mulai dari Sinovac. Sinovac sendiri menggunakan metode inactivated virus, di mana menggunakan virus yang sudah dibunuh atau virus yang sudah mati, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, disinilah tubuh atau sistem imun akan mempelajari bagaimana cara melawannya. Walaupun sebetulnya tidak seefektif ketika imun melawan virus yang secara langsung atau virus yang masih hidup. Sehingga vaksin ini membutuhkan beberapa dosis agar lebih efektif. Kita lanjut vaksin yang kedua, yaitu dari Sputnik V dan AstraZeneca yang sudah disuntikan ke saya. Sputnik V dan juga AstraZeneca ini menggunakan metode viral vector. Metode viral vector yang dimaksud adalah menggunakan virus COVID-19 yang masih lemah. Adapun jenis virus yang lain seperti virus adenovirus yang menyebabkan orang batuk atau pilek, sehingga materi genetik dari virus COVID-19 ini diambil dan ditumpangkan ke virus yang menyebabkan orang pilek, menyebabkan orang batuk, yaitu adenovirus. Sehingga ketika vaksin ini masuk ke dalam tubuh, yaitu adenovirus bersama materi genetik dari COVID-19 tersebut, maka sistem imun akan mempelajari bagaimana cara melawannya dan mengalahkan materi genetik dari virus COVID-19 ini tanpa harus berhadapan langsung dengan virus COVID-19 yang masih lemah. Kemudian yang terakhir ada vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan juga Moderna. Cara kerja vaksin yang satu ini relatif lebih efektif dibandingkan vaksin-vaksin sebelumnya. COVID-19 sendiri punya protein yang membuat dia mudah untuk masuk ke sel-sel tubuh manusia. Nah, protein inilah yang membuat dia lebih mudah untuk menular dari manusia satu ke manusia yang lain. Atau mungkin akan lebih mudah membuat dia menyebar di dalam tubuh atau menyerang sel-sel manusia yang lain. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa protein ini adalah senjata utama atau senjata ampuh dari COVID-19 ini untuk menyerang manusia. Nah, cara yang digunakan oleh para peneliti adalah bagaimana bisa membuat tubuh kita memproduksi protein yang sama yang digunakan oleh COVID-19 sendiri. Nah, caranya seperti apa? Yaitu peneliti mengambil DNA dari COVID-19 ini yang mengandung protein, sehingga DNA yang mengandung protein ini diubah menjadi sebuah instruksi agar tubuh membuat protein yang sama. Nah, lantas apakah bahaya atau tidak? Sama sekali tidak berbahaya karena vaksin ini hanya mengandung instruksi. Nah, ketika tubuh sudah bisa memproduksi protein yang sama, maka sistem imun akan berusaha untuk melawan atau mengalahkan protein tersebut. Dan ketika sistem imun sudah berhasil melawan protein tersebut, artinya ketika COVID-19 masuk ke dalam tubuh manusia dengan menggunakan protein yang sama, maka tubuh sudah mampu untuk melawannya atau bisa dikatakan tubuh sudah bisa kebal terhadap COVID-19. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan terkait vaksin, terkait beberapa jenis vaksin dan perbedaan cara kerjanya. Sebetulnya relatif sama semuanya, yaitu memberikan instruksi atau memberikan tubuh strategi perlawanan tanpa melawan virus secara langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.